Ya, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat perdana bersama tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan pada Selasa malam. TGIPF memiliki waktu 30 hari untuk mengungkap tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Menko Polhukam Mahfud MD bergerak cepat mengusut tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang yang menyebabkan 125 orang meninggal dunia. Setelah membentuk tim gabungan independen mencari fakta, Menko Polhukam bersama tim segera menggelar rapat perdana yang dihadiri 13 orang anggota. Rapat digelar Selasa malam pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan agenda membangun kesepakatan tugas tim, mengidentifikasi dan memetakan masalah, serta membagi tugas dan penjadwalan kegiatan. Rapat pertama tadi alhamdulillah dihadiri oleh semua anggota tim 13 orang dan bersepakat untuk segera bekerja dan mencari akar masalah serta memberi rekomendasi untuk menghentikan masalah-masalah yang selalu terjadi. Ini penting karena apa? Peristiwa tentang kerusuhan di pertandingan sepak bola selalu terjadi dan selalu dibentuk tim tetapi tidak pernah berubah. Termasuk nanti menjatuhkan atau merekomendasikan penjatuhan sanksi. Yang kedua tentu akan merekomendasikan sinkronisasi regulasi, baik regulasi yang diatur oleh FIFA maupun peraturan perundang-undangan kita, dan tentu sosialisasi serta pemahaman ke seluruh stakeholder sepak bola, aparat keamanan, supporter, official, dan sebagainya. Dalam 3 minggu, tim gabungan independen pencari fakta Kanjuruhan ditargetkan dapat menyampaikan hasil kerja kepada Presiden. Tim gabungan independen pencari fakta memiliki waktu 30 hari untuk mengungkap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kanjuruhan. Ya, sementara itu supporter Arema FC Aremania mengajukan somasi terbuka pasca tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Dalam somasi, Aremania menyampaikan beberapa tuntutan dan jika tidak dipenuhi, maka Aremania akan menempuh jalur hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Tim kuasa hukum menyampaikan ada 9 tuntutan yang dilayangkan oleh Aremania. Beberapa di antaranya mendesak mulai dari Presiden Joko Widodo hingga Ketua PSSI untuk meminta maaf secara terbuka dalam jangka waktu 3 hari ke depan. Kemudian menuntut pernyataan dari pihak pengamanan dan penyelenggara lewat media bahwa tragedi Kanjuruhan adalah murni kesalahan kedua pihak tersebut. Aremania juga menuntut penetapan tersangka dalam tragedi ini, pemenuhan hak-hak korban jiwa dan luka, serta penyelidikan yang transparan. Ya, pemirsa, tragedi jatuhnya ratusan korban di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur dalam derby Jatim antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya tak hanya meninggalkan duka yang mendalam, tetapi juga reaksi keras dari berbagai pihak. Bahkan kecaman datang dari dunia persepak bolaan internasional. Saat ini, tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF melakukan investigasi terkait selalu berulangnya kericuhan di dunia persepak bolaan Indonesia. Sementara itu, kericuhan berujung tragedi Kanjuruhan pun juga menyinggung sisi para supporter Arema FC. Di tengah video dan narasi yang berkembang liar di media sosial, Aremania meluncurkan somasi terbuka untuk berbagai pihak. Kita bahas lebih lanjut sore hari ini bersama anggota tim gabungan independen mencari fakta Akmal Marhali serta Syaiful Huda selaku Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia, dan kami juga masih menunggu kehadiran koordinator Aremania Ahmad Ghazali untuk bergabung bersama kami di MNC News Now sore hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu Mas Akmal, selamat sore. Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga. Dan Pak Syaiful Huda, selamat sore juga, salam olahraga. Salam olahraga sore, Mbak Fani. Baik, saya ke Mas Akmal terlebih dahulu ya untuk menanyakan terkait dengan sejauh ini apa saja hasil investigasi dari TGIPF, Mas Akmal. Ya, yang pertama kan kita baru diangkat kemarin gitu kan, dan langsung melakukan rapat dipimpin oleh Pak Mahfud sebagai ketua, kemudian juga dihadiri oleh seluruh anggota. Semalam pukul 19 sampai pukul 23.00. Langsung gerak ya, Mas? Langsung gerak, dan tadi pagi juga kita rapat juga maraton sampai sekarang. Saya keluar dari rapat memenuhi undangan di sini gitu. Terima kasih sebelumnya, Mas. Untuk menyampaikan hal-hal yang terkait apa dan bagaimana yang akan dikerjakan oleh
tim pencari fakta ini. Yang pertama kita ingin sampaikan bahwa tim pencari fakta dalam kaitannya sepak bola ini bukan hal yang pertama. Beberapa kali kita pernah membuat dan membentuk tim pencari fakta. Tapi permasalahannya hanya menyelesaikan hal-hal atau masalah di permukaan, tidak pernah tidak pernah masuk kepada akar masalahnya. Kenapa, Mas? Ya inilah yang kemudian, karena pikirannya adalah dengan menghukum seseorang atau badan tertentu dengan kemudian dari hasil investigasi dianggap sudah selesai menyelesaikan masalah. Padahal masalah yang sesungguhnya seperti sekarang ini, masalah yang sesungguhnya adalah bukan bagaimana tim pencari fakta ini mencari kesalahan sebanyak-banyaknya dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di pertandingan derby antara Arema melawan Persebaya. Tapi yang paling penting adalah apa yang akan kita lakukan ke depan untuk melakukan pembenahan. Jadi misi dari tim pencari fakta ini adalah ke depan kita harus berkomitmen bersama-sama membuka lembaran baru peradaban sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi, lebih bersih, lebih bermartabat, lebih profesional. Tapi yang ditunggu adalah memang siapa yang harusnya paling bertanggung jawab, Mas, atas tragedi Kanjuruhan. Bahkan tadi kalau Aremania, kalau misalnya saya sebut ya Aremania melayangkan somasi terbuka, harus ada yang ditindak, harus ada yang dihukum secara pidana. Ya, ini kan memang juga bagian dari apa yang akan kita jalankan. Tapi yang terpenting buat kita sejauh ini adalah bukan kita kemudian selesai pada siapa yang bersalah dan dihukum berapa tahun gitu. Tapi yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana ke depannya setelah kasus ini dihukum semuanya tidak selesai begitu saja. Karena apa? Karena problem utama sepak bola kita adalah dalam hal penegakan aturan. Nah, karena itu ke depan kita harus membangun bersama-sama kesadaran regulasi, kesadaran hukum, kemudian kesadaran tentang segala hal yang berkaitan dengan sepak bola, kesadaran supporter juga bersama-sama. Ini kita akan duduk bersama-sama. Jadi yang harus dipahami adalah tim pencari fakta ini juga bukan atau tidak pernah atau tidak ada kaitannya dengan misalnya ada rumor mau menggulingkan PSSI. Itu bukan ranah kita. Gitu. Ranah kita nanti ke depan adalah memberikan rekomendasi untuk selanjutnya dieksekusi oleh pihak-pihak terkait. Misalnya kalau ada hukum pidana, lembaga peradilan yang mengeksekusi. Kalau ada hukum yang terkait football family, PSSI yang mengeksekusi lewat komite disiplinnya, kemudian komite etiknya. Kalau misalnya ada kepolisian yang melanggar SOP, pihak polisi lewat aturan etika mereka semua gitu. Kita tekankan itu untuk dijalankan sesuai dengan temuan-temuan yang ada. Gitu. Jangan sampai kemudian ada yang ditutup-tutupi atau karena kepentingan tertentu diringankan padahal kasusnya berat. Gitu. Baik. Bicara soal regulasi berarti ini juga salah satu ranah dari Komisi 10 DPR Republik Indonesia. Pak Syaiful, apakah sudah dibicarakan? Ada permintaan untuk menegakkan atau katakanlah membentuk sebuah regulasi baru terkait tadi ya, baik dari soal pelaksanaannya, kemudian soal supporter seperti itu, Pak Syaiful? Ya, terkait dengan regulasi sebenarnya sejak dari awal kita sudah minta pihak federasi untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Di dalam undang-undang itu cukup jelas, Mbak Vina, apa hak kewajiban supporter, apa hak kewajiban federasi sebagai penyelenggara dan seterusnya. Dan di situ jelas. Dan tuntutan ini sudah lama sejak peristiwa Persib 2 orang meninggal 3 bulan yang lalu. Kita sudah sampaikan harus ada yang bertanggung jawab ini. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada follow up, tidak ada perbaikan. Karena itu saya setuju kata Mas Akmal tadi, momentum ini jangan disia-siakan. 125 korban meninggal harus jadi momentum perbaikan sistematik pengelolaan sepak bola kita ke depan. Ini poin pentingnya menurut saya. Jadi sekali lagi, semua terus berulang. Itu betul kata Pak Mahfud. Peristiwa ini terus berulang dan nggak ada perbaikan apa-apa. Karena itu saya setuju, ada 2 level yang harus dipisahkan dalam konteks tragedi kemanusiaan di Malang ini. Yang pertama adalah level pada konteks hari H memang betul terjadi dan kemudian banyak pihak yang harus bertanggung jawab di sana. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah kesalahan yang sifatnya berulang-ulang dan tidak ada perbaikan apa-apa dan itu harus ada punishment juga. Karena itu saya mendorong betul tim gabungan independen pencari fakta ini
bekerja pada dua ranah itu sekaligus. Ranah untuk memastikan siapa yang harus bertanggung jawab, baik secara kelembagaan maupun individu. Yang kedua, memastikan tim gabungan independen mencari fakta untuk memperbaiki, membuat rekomendasi perbaikan pengelolaan sepak bola kita yang lebih bersih, lebih akuntabel, lebih baik ke depan. Karena tidak ada perbaikan apapun. Sampai dengan saat ini begitu ya Pak Saiful ya? Betul. 15 tahun terakhir 78 orang meninggal supporter kita. 15 tahun terakhir. Kemudian ditambah lagi 132 hari kemarin. Iya. Kalau Nggak dalam ada skala perbaikan internasional apa-apa. ini sudah sangat memprihatinkan ya. Betul. Nah karena itu sekali lagi rekomendasi tim gabungan menjadi penting. Bagian dari kita membuat peta jalan baru untuk pengelolaan sepak bola kita. Oke, Pak Saiful. Apakah mungkin? Sangat mungkin bisa. Pak Saiful, mohon maaf saya potong. Dalam undang-undangnya sendiri kan sudah ditentukan ya siapa saja atau apa saja yang menjadi klausul-klausul utama termasuk mengarah kepada tindak pidana jika memang ada kelalaian di sini. Betul. Dan ini ada kelalaian karena sudah ada tragedi. Oke, sudah bisa diaplikasikan Tinggal merujuk. berarti. Kita menunggu malahan. Oh. Kami sejak dari awal peristiwa, kan undang-undang ini baru disahkan tanggal 6 Maret 2022 kemarin. Harusnya sudah bisa sah dilakukan. Seminggu setelah disahkan, diundangkan oleh pemerintah, terjadilah tragedi di Persib, di Bandung itu. Nggak ada. PSSI cuci tangan. Hari ini PSSI gebukin menyalahkan teman-teman Pansel. Peristiwa Dan juga di Bandung, Arema. PSSI membela Pansel. Ini model apa selera ngurus sepak bola dengan model semacam ini? Kalau yang nguntungin dibela, waktunya sekarang nggak nguntungin disalah-salahin Panselnya, nggak bisa. Nggak bisa. Ini harus dihentikan model begini. Saling cuci tangan seperti itu ya Pak Saiful ya? Betul. Baik, Mas Akmal, apakah ini juga menjadi pertimbangan ke depannya? Kalau kita melihat ini ada regulasi yang sudah disahkan, walaupun memang ternyata tampaknya belum secara menyeluruh ya diterima informasinya seperti itu. Apakah ini juga menjadi pertimbangan TGIPF untuk mencari siapa yang paling bertanggung jawab? Oh iya dong, gitu kan. Kita punya payung hukum. Undang-Undang nomor 11 tadi yang dikatakan Pak Saiful tahun 2022 Betul. Soal keolahragaan yang di dalamnya menjelaskan secara definitif soal supporter. Ini satu-satunya undang-undang yang diterbitkan di negara ini yang memberikan kekhususan Ada supporter atau penonton ya, penonton di dalamnya. Saya melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Saiful bahwa di pasal 52 ayat 4 itu dijelaskan bahwa penyelenggara event olahraga harus menjamin hak-hak supporter, hak-hak penonton. Kemudian di pasal 5-nya dijelaskan bahwa hak penonton adalah satu, berhak untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Jadi ini dalam konteks misalnya perbaikan ke depan adalah selama ini ada pertandingan-pertandingan bola yang tidak boleh dihadiri oleh penonton supporter salah satu klub. Ya, jadi itu menyalahi kan? Itu menyalahi karena esensi pertandingan sepak bola adalah pertemuan dua tim dengan dua supporter. Gitu. Yang kedua, berarti ketika Derby Jatim kemarin harusnya menyalahi karena Persebaya menyalahi aturan gitu kan. Karena apa? Tidak didukung supporternya. Karena supporternya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan dukungan. Yang kedua, penonton mendapatkan hak fasilitas sesuai dengan harga tiket yang dibeli. Yang paling penting yang poin C, bahwa supporter berhak mendapat jaminan keamanan dan keselamatan. Sementara di pasal 103 di undang-undang yang sama disebutkan penyelenggara pertandingan, penyelenggara event olahraga yang melalaikan hak-hak penonton, kemudian terjadi kasus meninggalnya atau hilangnya nyawa salah satu penonton, itu dikenakan sanksi dan hukuman penjara 2 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Berhubung karena ada asas hukum lex posteriori, ini sudah bisa diaplikasikan dong ya Mas? Dan, ya ada juga hukum pidana. Hukum pidana misal 359. Apabila ada kehilapan yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang, maka hukuman pidananya 5 tahun penjara. Kemudian juga ada di KUHP juga soal perusakan fasilitas umum. Sebenarnya undang-undang ini ada tapi tidak pernah digunakan oleh pelaku sepak bola kita. Sebagai contoh tadi yang disampaikan sama Pak Huda ya, bahwa dari sebelum kasus 2022 Kanjuruhan ini ada sekitar tadi 89
supporter yang sudah meninggal dunia karena menonton sepak bola. Tapi tidak ada satupun yang mendapatkan hukuman pidana dan ada satupun yang bertanggung jawab terhadap kasus itu. Sehingga kehilangan nyawa menjadi hal yang biasa. Dan ini memprihatinkan gitu kan. Sampai akhirnya ketika kita membiarkan kasus-kasus ini berulang, akhirnya kita dapat cobaan yang lebih berat dengan meninggalnya sampai 132 orang. Ya. Nah, ini kan harusnya membuat kita harus introspeksi gitu kan. Jadi istilahnya kalau ada tumor yang harus diamputasi, amputasi sekalian saat ini meskipun sakit dirasakan tapi tidak akan menjalar ke bagian-bagian tubuh yang lain. Kalau dalam insiden ini tumornya siapa, Mas? Banyak. Ini kan kasus yang kesalahannya kesalahan kolektif, kesalahan berjamaah gitu kan, Kolektif dosa kolegial. berjamaah. Kenapa? Karena dari runutan hasil investigasi kita sementara adalah kasus ini misalnya. Yang pertama, polisi dari awal sudah menyatakan bahwa ini pertandingan high risk match. Yes. Pertandingan beresiko tinggi. Karena derby Jawa Timur yang merupakan dua tim yang punya rivalitas sangat luar biasa gitu kan. Polisi kemudian meminta agar pertandingan ini tidak disaksikan supporter Persebaya dengan harapan, dengan alasan bahwa ya jangan sampai kemudian ada korban gitu kan, karena ini high risk gitu. Akhirnya sudah diikuti oleh supporter Persebaya, bonek tidak hadir ke sana. Jadi kasus di Stadion Kanjuruhan kemarin itu bukan soal rivalitas, tapi soal fanatisme sempit, fanatisme buta, fanatisme yang kebablasan. Yang kemudian menyalahi aturan-aturan yang sudah dibuat. Kalau dalam istilah lalu lintas, ini kecelakaan tunggal. Baik. Gitu kan. Tapi tetap ya, harusnya kan sudah bisa diantisipasi oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan seperti itu. Artinya kalau kemudian bicara kesalahan, ada kesalahan yang dilakukan oleh penonton. Ya, ketika dia melakukan invasi ke lapangan. Karena invasi ke lapangan dalam regulasi regulasi FIFA Safety and Security Stadium tidak boleh masuk ke lapangan. Ini kesalahan penonton ya. Yang kedua, polisi sudah Polres Malang sudah menyampaikan kepada Panpel agar menyurati PT Liga Indonesia supaya memundurkan waktu pertandingan dari malam tapi tidak menjadi dituruti. sore. Tapi kemudian PT LIB bersama PSSI dan Broadcaster kekeh bahwa harus dimainkan pukul 20.00 karena ini sudah kesepakatan kontrak, ini demi rating dan sebagainya. Jadi karena demi rating kemudian kita mengabaikan keselamatan. Nah, ini kesalahan siapa? Kesalahan LIB gitu kan. Karena polisi sudah mengantisipasi sebelumnya kasus ini. Nah, kenapa? Kalau main sore hari, andaikan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tingkat penanganannya akan lebih mudah dibanding malam hari main 20.00 selesai 22.00 kalau waktu itu waktu orang untuk istirahat. Betul. Jadi kemudian fakta-fakta itu juga sudah dikumpulkan ya. Ini gelap juga kan. Pencahayaan tidak bagus, kemudian ditambah lagi transportasi di sekitar stadion juga tidak memadai. Nah, ini kan akhirnya yang memunculkan kemudian mungkin gitu kan polisi karena lelah sudah capek ada kasus seperti ini akhirnya dipancing diprovokasi bisa terbakar emosi akhirnya mengambil keputusan melakukan penembakan air mata. Jadi ini dosanya PT LIB. Yang ketiga, polisi meminta kepada Panpel untuk mencetak tiket 75% dari kapasitas stadion. Yang lebih banyak daripada kapasitas. Tapi kemudian Panpel mencetak 45.000, artinya over capacity. Ini kesalahan dan dosa Panpel. Demi mendapatkan keuntungan dari pertandingan. Masing-masing punya dosanya begitu ya. Mengabaikan keamanan. Yang terakhir dosanya dilakukan oleh PSSI. Ketika polisi menembakkan gas air mata itu tidak serta-merta kesalahan polisi. Kenapa? Dia punya SOP. SOP penanganan kerumunan massa yang bermasalah. Untuk memecah kerumunan maka boleh menembakkan gas air mata. Cuma permasalahannya adalah di sepak bola berdasarkan FIFA Safety and Security Stadium pasal 19 poin B menembak senjata api dan gas air mata tidak boleh digunakan dalam pengamanan sepak bola. Nah, kenapa polisi bawa? Artinya polisi tidak tahu aturan itu. Jadi jangan pernah berpikir polisi itu semuanya punya passion sepak bola. Baik. Gitu. Nah, ini kesalahan dari PSSI. Beruntut juga ya. Tidak diberikan, tidak diinformasikan lebih dalam atau tidak ada kesepakatan terlebih dahulu seperti itu ya Mas Akmal. Baik, mohon maaf Mas Akmal karena durasi sangat sempit. Sekarang saya akan ke Pak Saiful dan selanjutnya memang akan ada rapat gabungan atau rapat dengar pendapat ya kalau saya tidak salah dengar dari DPR sendiri. Komisi 10 akan memanggil beberapa pihak. Pak Saiful, siapa saja yang akan dipanggil? Ya, kemarin
kita mentargetkan memanggil PSSI, PT Liga, dan Panpel. Tapi kebetulan mereka mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Jadi kita tunggu dan kita akan jadwal ulang. Alasannya apa, mereka Pak? siap hadir. Nggak tahu persis. Yang Apakah jelas, akan ada melalui pemanggilan Sekretariat yang lebih Komisi, memaksakan lagi, Pak, ke depannya dari DPR? ya kita lihat. Yang pasti publik pengen tahu persis apa yang sedang terjadi, dan Komisi 10 mengambil tugas dan kewenangannya karena ini menyangkut soal tragedi kemanusiaan. Jadi apapun yang terjadi kita akan panggil tetap, kita cari waktunya. Dan jika tidak memenuhi panggilan, apa yang akan Komisi 10 lakukan? Ya bisa dipanggil paksa. Oke, baik. Untuk Komisi 10 sendiri mungkin harapannya terakhir Pak Saiful terhadap kinerja dari TGIPF, kalau mengingat dari perkataan Anda yang sebelumnya menyatakan bahwa tim investigasi memang seharusnya jangan diisi oleh PSSI, Kemenpora dan pihak kepolisian? Ya, lebih tepatnya sebenarnya kita setuju, kita apresiasi karena keanggotaan dari tim gabungan independen pencari fakta tidak ada dari PSSI. Karena PSSI menjadi bagian yang harus diperiksa. Karena itu kita apresiasi. Walaupun dalam rekomendasi Komisi 10, hasil rapat kami di Komisi 10, memang kita mengendorse 2 keanggotaan lain. Yang pertama adalah dari supporter, yang kedua dari Komnas HAM. Kenapa dari supporter? Karena mereka menjadi pelaku dan mereka yang mengalami betul situasi di lapangan waktu itu. Kita butuh suara dari mereka supaya kita menemukan objektifikasinya. Baik. Yang kedua dari Komnas HAM, karena ini tragedi kemanusiaan, pasti ada sisi pelanggaran hak asasi manusia. Kita harapkan agar mungkin pihak-pihak tersebut, faktor-faktor atau katakanlah mereka yang turut bergabung ini bisa membuka tabir untuk kedepannya sepak bola atau dunia sepak bola Indonesia ini bisa lebih baik kedepannya seperti itu ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Saiful Huda selaku anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia, dan Mas Akmal selaku dari anggota TGIPF. Terima kasih atas waktunya bersama kami di MNC News Now sore hari ini. Sukses dan lancar juga ya Mas kinerja kedepannya. Kita tunggu, kita kawal sama-sama. Dan saya pesan satu bahwa tim ini hanya tim. Jadi cepat atau tidaknya pelaksanaan ini amat sangat tergantung kepada seluruh stakeholder. Jadi tim pencari fakta ini justru butuh masukan dari semua pihak. Karena itu kita terbuka 24 jam untuk menerima saran, kritik, kemudian juga menerima masukan-masukan untuk kebaikan sepak bola Indonesia ke depan. Baik itu dari supporter, dari pengelola klub, kemudian dari banyak pihak, termasuk tadi seperti dikatakan sama Pak Saiful, yang punya peran penting adalah supporter. Jadi supporter ini harus kita manusiakan. Jadi ini waktunya supporter untuk memberikan masukan dan usulan ke depan sepak bola kita lebih baik, misalnya memberikan usulan tentang regulasi kompetisi atau regulasi supporter dan sebagainya. Karena itu silakan TGIPF ini cuma simbol bahwa yang pemilik sesungguhnya adalah seluruh stakeholder sepak bola dan pecinta sepak bola khususnya di Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Akmal atas waktunya. Salam sehat selalu ya, salam olahraga. Pemirsa, MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.